meminjam uang dengan kenalannya, tapi dia hanya bisa mendapatkan sedikit pinjaman yang tentunya nggak bisa melunasi denda pengadilannya. Huajin pun berjanji akan melunasi hutangnya sebelum dia meninggal dunia. 7 hari kemudian, Wusik dibebaskan. Oleh petugas pengadilan, dia pun dikasih uang untuk makan siang itu. Ketika sampai di rumahnya, Wusik batuk-batuk hingga mengeluarkan darah. Wusik pulang bukan tanpa rencana. Dia mengumpulkan semua kardus-kardusnya. Kemudian pada suatu malam, dia pun mencoba untuk membuntuti hakim supaya dia tahu rumah hakim tersebut. Setelah mengetahui kediaman sang hakim, Wusik pun kemudian melakukan pembakaran dengan sengaja di rumahnya hakim. Sebelum melakukan aksi kriminalnya itu, dia sempat meninggalkan kucing dan beberapa barangnya di depan rumahnya Hyungjun. Keesokan harinya, Hyungjun memberikan satu amplop berisi uang untuk membayar denda pengadilan mereka bertiga dan juga surat wasiatnya. Uang itu adalah uang muka dari hasil menjual rumahnya Wusik. Dalam suratnya, dia hanya ingin Huajin mengurus kucingnya sementara Wusik akan pergi ke kampung halamannya. Hyungjun masih penasaran kemana Wusik akan pergi. Tapi karena masalah mereka sudah selesai, jadi mereka berdua memutuskan untuk makan sup di restoran. Ketika lagi makan, mereka berdua kaget karena Wusik masuk berita dikarenakan membakar rumah sang hakim. Huajin dan Hyungjun gak bisa berkata apa-apa. Mereka berdua pergi ke rumah Wusik untuk memastikan semuanya dan memang benar rumah itu telah dijual. Suatu hari, Hyungjun dan Huajin pergi untuk menjenguk Wusik di penjara. Tapi ternyata ketika sampai di sana, Wusik sudah mendapatkan penangguhan hukuman karena kanker yang dia derita. Karena mereka bukan kerabat, wajar aja mereka berdua tidak diberitahu oleh polisi. Suatu hari, Wusik muncul di depan rumahnya Hyungjun. Mereka bertiga pun menyambut Wusik dengan makan daging di restoran. Tapi kali ini, tentu mereka membayar karena punya simpanan uang. Hyungjun masih penasaran kenapa Wusik begitu gila membakar rumah hakim. Wusik lebih memilih untuk menertawakan kebodohannya itu, tapi dia puas karena putusan hakim yang dia nilai tidak adil. Huajin dan Hyungjun kemudian berniat membayar hutang mereka karena Wusik melunasi denda pengadilan, tapi Wusik menolak. Hyungjun menawarkan tinggal di rumahnya saja sampai mereka berdua meninggal. Wusik pun menceritakan ketika dia di penjara, dia merenungi kehidupannya yang ternyata tidak berarti. Tapi ketika dia membayangkan makan daging bersama Huajin dan Hyungjun, ternyata hidupnya nggak semenyedihkan yang dia pikirkan. Huajin dan Hyungjun pun terharu mendengarkan hal itu. Berbeda dengan yang kemarin, kali ini mereka malah rebutan ingin membayar makanan yang mereka makan. Karena udah nggak punya rumah lagi, Wusik tidur di rumahnya Hyungjun.